Rido mewakili SDN 10 Kuala Mandar B. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang pahlawan yang saya kagumi yang berjudul Nyala Api di Atas Tandu. Desember 1948, Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda melalui agresi militer kedua. Kota yang menjadi jantung Republik itu lumpuh, pemimpin-pemimpin bangsa ditawan. Di sebuah rumah sederhana, seorang pria bertubuh kurus sedang terbaring lemah. Napasnya terengah-engah, diselingi batuk yang menyesakkan dada. Pria itu adalah Jenderal Sudirman. Penyakit tuberkulosis telah merenggut satu fungsi paru-parunya, menyisakan tubuh yang rapuh, namun tidak dengan jiwanya. Ketika mendengar kabar bahwa Belanda telah menguasai ibu kota, Sudirman tidak tinggal diam. Presiden Soekarno sempat memintanya untuk tinggal di kota dan merawat diri, namun dengan tatapan mata yang tajam sambil menggepalkan tangan ke atas, Jenderal Sudirman menjawab, "Mereka boleh menjajah fisik kami, tapi tidak dengan jiwa kami." Bagi Sudirman, kedaulatan bangsa tidak bisa dinegosiasikan di atas tempat tidur rumah sakit. Bagi seorang prajurit kemerdekaan adalah harga mati. Maka dimulailah sebuah perjalanan legendaris yang akan dicatat oleh sejarah dengan tinta emas, yaitu Perang Gerilya. Dengan hanya mengenakan mantel tebal, belangkon di kepala, dan sebatang tongkat, Jenderal Sudirman bersiap berangkat. Karena kondisi fisiknya yang sangat lemah, para prajurit setianya membuat sebuah tandu dari bambu dan kain. Di atas tandu itulah sang jenderal memimpin jalannya revolusi. Suasana di dalam hutan Jawa begitu mencekam. Angin malam menusuk hingga ke tulang, dan hujan lebat seringkali menyelingi perjalanan mereka. Jalur yang mereka lalui bukanlah jalan raya yang mulus, melainkan jalan setapak yang curam, tebing-tebing tinggi, dan sungai-sungai berarus deras. Setiap derap langkah kaki para pengawal tandu dipenuhi kewaspadaan. Suara ranting patah atau kicauan burung yang tak biasa bisa menjadi pertanda bahwa patroli udara atau pasukan darat Belanda sudah dekat. Pelan-pelan, hati-hati. Di depan bisik Kapten Suparjo, salah satu ajudan setianya. Saat mereka menuruni lereng yang licin akibat lumpur, Jenderal Sudirman selalu membesarkan hati para prajuritnya dan warga setempat. Di atas tandu, Jenderal Sudirman kerap kali menahan perih yang luar biasa di dadanya. Setiap kali tandu terguncang, rasa sakit itu menusuk, namun tak pernah terdengar keluhan dari bibirnya. Ketika mereka berhenti di gubuk-gubuk kecil milik warga desa, Jenderal Sudirman selalu membesarkan hati para prajuritnya dan warga setempat. Suatu hari, kepungan Belanda semakin mempersempit ruang gerak mereka. Di wilayah Kediri, pasukan musuh berada sangat dekat, hanya berjarak beberapa kilometer saja. Informasi bocor dan posisi sang jenderal pun terancam. Dalam situasi kritis tersebut, Jenderal Sudirman mengumpulkan para prajuritnya. Suasana begitu tegang, detak jantung para prajurit berpacu dengan waktu. Jenderal Sudirman kemudian mengajak mereka berdoa dan berzikir di tengah hutan yang sepi. Di bawah kepungan musuh yang mematikan, hanya suara
penuh keyakinan. Keajaiban pun terjadi. Pasukan Belanda yang melewati kawasan tersebut sama sekali tidak melihat keberadaan sang jenderal dan pasukan bersembunyi. Mereka lolos dari maut. Ketika salah seorang prajurit bertanya apa jimat kesaktian sang jenderal sehingga selalu lolos dari sergapan musuh, Jenderal Sudirman tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang, "Jimatku hanya 3. Aku tak pernah lepas wudhu. Aku selalu salat tepat waktu. Aku tulus ikhlas berjuang demi rakyat Indonesia." Selama 7 bulan, tandu Jenderal Sudirman bergerak melintasi jarak ratusan kilometer, menembus hutan, mendaki gunung dari Yogyakarta hingga ke Jawa Timur. Dan kembali lagi hadiran tandu itu di pelosok-pelosok desa menjadi simbol bahwa Republik Indonesia masih hidup, masih berdiri tegak dan menolak untuk menyerah. Tandu itu bukan lagi sekedar alat bantu jalan, melainkan simbol perlawanan dan harga diri sebuah bangsa. Hingga akhirnya perjuangan gerilya itu membuahkan hasil. Belanda terpaksa kembali ke meja perundingan karena kewalahan menghadapi taktik gerilya yang dipimpin oleh sang jenderal dari atas tandu. Ketika Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta, air mata rakyat tumpah menyambut kepulangan sang pahlawan. Tubuhnya kian kurus, namun matanya tetap memancarkan api perjuangan yang sama. Merdeka! Jadi teman-teman, pesan dari cerita yang saya bawakan adalah keteguhan jiwa melampaui keterbatasan fisik. Jenderal Sudirman membuktikan bahwa keterbatasan fisik dan penyakit parah bukanlah alasan untuk berhenti berjuang. Kemerdekaan ini mahal harganya. Jagalah dan rawatlah tanah air kita